sebenarnya Bu, bukan nyari kaya Bu, tapi bagaimana kita bisa membantu orang dan juga bisa bermanfaat untuk Itulah kekayaan sesungguhnya. Iya. Aku jadi baru kepikiran loh 10 years challenge. 10 years challenge. Dulu bacanya surat Anas, sekarang bacanya Al-Baqarah. Iya gitu dong harusnya. Ada satu pepatah menarik nih. Kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang merugi. Artinya kehidupan gak boleh sama dong, upgrade diri dong. Tapi kalau hari ini kita lebih buruk daripada hari kemarin, artinya kita orang yang terlaknat. Tapi kalau hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, kita termasuk orang yang beruntung. Jadi upgrade terus, isi terus dengan ilmu. Sehingga menjadi orang yang lebih baik. Waduh, senang banget nih ngobrol gini. Itu enak siang-siang ya. Bu Ibu yang ada di rumah. Bu Ibu yang biasa kanan kiri lagi ngegosip sama tetangga. Aduh, sambil nyipas-nyipas ya. Nonton Oke Show ini mudah-mudahan bisa kita terbuka semuanya. Amin. Melody cantik dari tadi kamu sepertinya ingin bertanya-tanya, banyak tanda tanya dalam wajahmu. Iya kan aku baru 3 bulan nih ya Oki nikah. Terus gimana sih cara menjadi istri yang solehah? Ini bagus, pertanyaan yang bagus. Jangan nanya cuma kaya doang, nanya kayak begini yang bagus ya. Banyak nih, beberapa. Ada seseorang yang baru menikah. Kemudian laki-laki ini bilang, aduh wanita ini tuh dari kalangan Bani Tamim. Bani Tamim itu terkenal dengan wanita yang agak keras gitu. Akhirnya ketika malam pertama, wahai istriku kemari. Istrinya bilang, gak mau. Dalam hatinya bener kan, nih istri saya keras kepala gitu kata suaminya. Terus akhirnya kemari. Akhirnya istrinya bilang, tunggu dulu wahai suamiku, saya ini adalah wanita Arab yang tidak pernah kenal laki-laki. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan sekarang ada orang asing laki-laki berdiri di hadapan saya. Sebelum kita melakukan ibadah suami istri, tolong katakan pada saya, apa yang kamu suka? Maka akan saya lakukan. Apa yang kamu tidak suka, maka saya tidak akan pernah untuk melakukan. Siapa yang boleh aku temui dalam kehidupanku dan siapa yang aku tidak boleh temui dalam kehidupanku. Siapa orang yang kamu suka dan siapa orang yang kamu benci. Dengan begitu kehidupan mereka akhirnya kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, yang tentram, yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Karena istrinya tahu yang suaminya suka dia lakukan, yang suaminya benci dia betul-betul gak mau melakukan itu. Itu satu. Kedua, di dalam Al-Quran dikatakan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Jadi seorang istri atau suami berfungsi sebagai libas pakaian. Fungsi pakaian menutup aurat, menutup kekurangan, menutup aib. Maka ingin jadi istri yang solihah, jangan pernah menggunjing, menjelek-jelekan suami baik di sosial media ataupun sama teman-teman. Kadang perempuan suka gosip, ada aja yang diomongin. Ketika engkau buka aib suamimu, maka engkau sedang membuka aib dirimu sendiri. Jadi kunci rapat-rapat. Bagaimana keadaan suamimu, rumah tanggamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Coba latihan. Ibu-ibu gimana suaminya di rumah? Baik, alhamdulillah. Bener baik Bu? Baik. Masa baik Bu? Madam, ini pertanyaan mewakili Madam dan aku ya. Apa tuh? Kira-kira apa itu? Kira-kira apa? Emang kenyataan. Oh iya. Ini denger nih. Apa tuh? Isi ya Ustazah. Apa tuh? Gimana caranya biar kita cepet dapet jodoh? Tuh. Ya kan? Tapi ini memang ya nggak bisa pungkiri, memang benar Madam. Emang benar. Dan Mimin sama Madam harus, kenapa? Enggak, emak gue nulis pertanyaan Oh apa itu gimana Mama. sih? Mama ya Oh yang titipan dari mama. Aku tuh masih pertanyaan. Aduh ini mau dijawab saya yang deg-degan nih. Udah diukerin dulu ya, tolong jangan kemana-mana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Oke Show. Jawabannya apa ya? Abis ini. Kembali lagi di Oke Show. Oke show. Selama home break, Madam. Madam sangat deg-degan atas Ya, pertanyaan. ayo dong Madam. Penasaran suruh jawab cepetan. Oke, mau jawabannya. Ya Madam kan yang mau jawabannya. Tadi lu kayaknya Caca dari tadi mau nanya loh soalnya ya. Udah gatel nih. Caca dulu ya. Tahan dulu ya. Tahan dulu ya gimana cara dapetin jodoh itu tadi Oke, ya. oke. Dengarkan baik-baik, boleh bawa tulisan loh langsung siapa tahu bisa di. Kalau sekarang belum ngambil bolpen sama kertas, mending sekarang buruan ambil. Ambil, dulu. cepet yang ada di Sambil rumah. saya mengajukan pertanyaan. Oke, ambil pulpen. Jul tulis Jul di Ya. handphone. Tapi Caca orang kekinian banget ya. Iya. Orang ngomong pulpen bolpen loh. Orang Madam. Ballpoint tuh orang dulu. Orang dulu Madam itu kekinian. Iya, Kini emang ada yang bolpen. Oh gitu ya Kak ya? Oh iya, aku tuh old school emang. Aku sampai sekarang masih pakai buku tulis loh Kak. Gimana apa? Lu kayak bolpennya ambil dulu lah. Oke, handycam ada di rumah. Ayo. Kak, oke aku mau nanya gini. Kalau tadi
Nggak tahu, tadi kayak ada yang ngomong deh tentang kayak kalau kita udah ngelakuin perbuatan, oh Kak Oki tadi bilang, Apa tuh? Bu kalau misalkan udah tahu nih gitu. Jangan lakuin. Jangan lakuin, salah. Nah misalkan udah tahu nih harus izin dulu sama suami, bukan informasi tapi izin gitu. Boleh baru boleh pergi. Kalau udah tahu itu salah jangan dilakuin. Nah gimana tuh dengan kita yang udah tahu salah tapi ngelakuin, itu terus gimana cara kita harus bertaubat ya gitu. Cara bertaubat, semua orang sepakat punya salah ya. Ada nggak orang yang, oh aku nggak pernah punya salah dalam hidupku? Gak ada. Oh, orang apa itu? Gak ada di dunia salah. Gak ada. Semua Orang orang punya salah? Oh banyak banget. Sejak Melody punya salah? Punyalah. Mimi? Punyalah. Punya salah. Masa? Banyak ada. Ini jadinya lemak numpuk. Punya salah dan banyak masalah. Jadi semua orang pasti punya salah. Kullu bani adam khata' wa khairul khata' at-tawwabin. Semua orang pasti punya salah dan sebaik-baik orang yang punya salah atau wabun ya. Setiap orang yang punya salah, sebaik-baik orang yang punya salah adalah mereka yang bertaubat. Jadi nggak ada orang bersih dari dosa, itu nggak ada. Cuman pertanyaannya gimana caranya untuk menjadi orang yang bertaubat? Beberapa persyaratannya adalah yang pertama menyesal dengan perbuatan itu. Nyesel, aduh nyesel ya Allah, kemarin aku nggak tahu makanya aku melakukan itu. Aduh nyesel ya Allah sebab kebodohanku aku melakukan itu, nyesel. Tapi nyesel aja nggak cukup, cuman nyesel tapi nggak berhenti melakukan itu ya sama aja. Nyesel sih nyesel tapi maksiat jalan terus ya buat apa gitu kan. Nyesel tapi asik Kak. Jadi harus Itu menyesal. yang susah tuh Kak. Betul. Pada ketawa semua lagi. Jangan ketawa serius. Setelah menyesal harus berhenti berhenti. dari perbuatan maksiat itu. Setelah berhenti apalagi melakukan kebaikan untuk menutupi kesalahanmu yang kemarin. Itu untuk dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa sama manusia ada 4. Caranya adalah kita kembalikan hatinya yang terluka seperti sedia kala. Artinya minta maaf dan kembalikan lagi hatinya seperti sedia kala. Itu yang susah. Kadang orang kan gengsi ya, kadang-kadang kita minta say sorry aja susah gitu. Maksudnya ke istri, ke papa sedekat itu aja. Pak, istriku sorry ya, itu susah bang, gengsi saya kan. Ya gitu. Curhat. Oh enggak, dulu Mungkin jadi. belajarnya dari sekarang ini karena kita udah tahu nih ya belajarnya. Kalau saya alhamdulillah kalau di rumah itu setiap hari melakukan sebelum tidur itu minta maaf. Minta Jadi, maaf. Karena Bagus, ketika kita mau keren. tidur besok kita akankah kembali ke dunia ini atau tidak Nggak kan ada kita yang nggak tahu tahu. ya, Madam. Jadi saya selalu maaf lahir batin sama mama, maafin ya Pak, Keren, maafin Masya baru kita Allah. tidur. Dan memaafkan orang lain nggak? Pasti. Nah itu ciri penghuni surga. Ya Allah. Jadi, Ya Allah. Amin. iya. Masuk surga inget sama aku ya Kak. Masuk surga inget sama aku ya Kak. Jadi itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasul bilang itu laki-laki penghuni surga. Kemudian besok harinya Rasul bilang lagi itu penghuni surga. Hari ketiga Rasul bilang lagi itu penghuni surga. Sahabat tuh penasaran siapa sih dia? Apa sih amalannya sampai Rasul mengatakan dia kok penghuni surga? Akhirnya salah satu sahabat mengikuti laki-laki itu. Dilihat lah nginep di rumah laki-laki itu. Biasa aja ya, sholat 5 waktu, ibadah-ibadah yang wajib-wajib saja. Gak ada yang spesial, gak ada yang sangat hebat. Namun ternyata ketika ditanya apa sih amalanmu sehingga engkau disebut oleh Rasulullah sebagai seorang penghuni surga?